Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat semuanya sekeluarga. Di sini gue bakalan menceritakan film seru lainnya guys yang berjudul Sky High. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak culun yang berhasil mengalahkan penjahat dan menjadi seorang pahlawan super. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, bantu gue untuk ngembangin channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini cuy. Dan tak usah lama-lama lagi cuy, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan mengisahkan di mana dalam dunia yang penuh dengan superhero, ada dua orang superhero yang berada di atas semuanya itu. Mereka bernama Commander dan Jetstream. Commander dengan kekuatan supernya dan Jetstream dengan kecepatan terbang supersonik itu. Ya, itulah kekuatan mereka cuy. Dan dalam kehidupan sehari-hari mereka menjelma sebagai warga biasa dengan nama Steve dan Josie Stronghold. Namun ketika panggilan datang, mereka berubah menjadi Commander dan Jetstream. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama William Stronghold yang memiliki tekad menjadi superhero sama seperti kedua orang tuanya. Tentu saja itu sangat diharapkan oleh Steve ayahnya itu. Tapi sayangnya Will masih belum menemukan kekuatan super apa yang dimilikinya saat ini. Terlihat seorang anak perempuan yang bernama Layla. Dia datang ke rumah Will untuk pergi ke sekolah bersamanya. Layla adalah sahabat Will sejak kecil. Hari itu adalah hari pertama Will dan Layla masuk ke sekolah yang bernama Sky High. Sekolah ini bukanlah sekolah biasa. Sky High merupakan tempat anak-anak yang memiliki orang tua seorang superhero. Saat asik mengobrol, tiba-tiba handphone ayahnya Will berbunyi. Ada laporan bahwa terjadi kekacauan di pusat kota. Ibunya Will terlihat tidak senang dengan kabar itu coy, karena dia ingin sekali melihat Will pergi dan menaiki bus sekolah. Sebelum pergi, ayahnya berpesan pada Will, saat nanti berada di sekolah Sky High, Will hanya mempunyai satu orang tua superhero dan jangan pamer kekuatan. Tuan dan Nyonya Stronghold pun langsung bergegas dan berubah menjadi Commander dan Jetstream. Di rumah Will terlihat Layla yang sedang menggunakan kekuatannya untuk menumbuhkan kembali tanaman-tanaman Will yang sudah layu. Di sisi lain, Will menyalakan TV untuk melihat berita yang sedang terjadi di pusat kota saat itu cuy. What if he forgets his lunch? Josie. You sure on it? Release! Launch! Successful battle. What a team! Setelah mematikan TV, Will dan Layla lalu pergi ke sekolah dengan menaiki bus sekolah. Di dalam bus itu, Will berkenalan dengan Magenta, Ethan, dan Zack. Saat mereka sedang mengobrol, supir yang bernama Ron tiba-tiba menghentikan bus dan langsung merubah tampilannya dan mengatakan pemberhentian berikutnya adalah Sky High. Where are we? Dan bus pun terbang menuju Sky High cuy. There she is! Sesampainya mereka semua di Sky High, Will dan yang lainnya disambut oleh dua orang anak laki-laki yang menjahili mereka dengan kekuatan supernya. Tak lama kemudian datang anak perempuan yang bernama Gwen yang mengajak mereka untuk berorientasi di Sky High. Dan terlihat sepertinya Will langsung tertarik dengan Gwen ini cuy. Saat Will dan anak-anak lainnya masuk dalam ruangan, tiba-tiba sebuah cahaya datang dan berubah menjadi seorang wanita. Ternyata dia adalah kepala sekolah di Sky High ini cuy. Dia menjelaskan bahwa sebentar lagi anak-anak baru akan menuju Power Placement. Power Placement adalah tempat yang memutuskan kemana mereka akan pergi, apakah seorang pahlawan atau seorang pendamping pahlawan. Setelah selesai berpidato, kepala sekolah ini langsung pergi dan diganti oleh pelatih Boomer. Pelatih Boomer meminta anak-anak satu persatu maju ke depan dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Dengan begitu, ia akan menentukan mereka masuk kelas pahlawan atau pendamping cuy. Hero! Super spin. Zack dengan kemampuannya mengeluarkan cahaya, namun hanya berfungsi kalau tempatnya gelap coy.
Ethan dengan kemampuan meleleh, dan Magenta bisa berubah menjadi seekor marmot. Karena kemampuan mereka biasa saja, mereka pun masuk ke kelas pendamping. Saat giliran Layla yang dipanggil untuk menunjukkan kemampuannya, Layla menolak untuk menunjukkannya coy, dan tentu saja ia masuk ke kelas pendamping. Bel istirahat berbunyi dan pelatih Boomer mengatakan akan melanjutkan tes nanti setelah jam istirahat. Saat Will dan teman-temannya yang sedang duduk di kantin, terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Warren Peace sedang menatap Will dengan penuh kemarahan. Ternyata orang tua Warren adalah seorang penjahat super, dan orang tua Will lah yang telah menangkap orang tua Warren cuy. Will langsung merasa dirinya mempunyai musuh di hari pertamanya dia sekolah. Bel masuk pun berbunyi dan tiba saatnya Will menunjukkan kemampuannya. Namun Will berbisik kepada pelatih Boomer, dan semua orang terkejut mengetahui kalau Will belum memiliki kekuatan super. Padahal dia adalah anak dari keluarga Stronghold. Pelatih Boomer berusaha mencoba Will dengan menjatuhkan mobil apakah dia bisa sekuat ayahnya, dan mementalkan Will apakah dia bisa terbang sama seperti ibunya. Namun Will tidak bisa keduanya coy. Will pun mengatakan kalau dia tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Dengan kencang pelatih Boomer berteriak kalau Will masuk ke kelas pendamping. Saat Will berada di ruang perawatan, dia bertemu dengan seorang perawat yang ternyata pernah membantu ayahnya waktu ayahnya Will di Sky High dulu. Sang perawat mengatakan mungkin Will tipe anak yang terlambat dalam mendapatkan kekuatan super. Lagian kedua orang tua Will memiliki kekuatan super. Jadi Will harusnya mempunyai kekuatan super juga cuy. Tapi kasus terburuk dan sangat langka, walaupun kedua orang tua Will memiliki kekuatan super, bisa saja dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Salah satu contohnya adalah Ron, supir bus sekolah mereka. Kedua orang tua Ron memiliki kekuatan super, tapi nyatanya sampai sekarang Ron tidak memiliki kekuatan super sama sekali cuy. Di malam harinya saat di rumah, ayah Will sibuk membersihkan mata robot yang tadi pagi ia kalahkan. Tidak lama kemudian Will datang masuk ke dalam rumah dan orang tuanya menyambut dengan senang. Will ingin mengajak ayahnya bicara empat mata, tapi sebelum sempat Will menyampaikan sesuatu, ayahnya sudah mengajak Will ke ruangan rahasia yang disebut Secret Sanctum. Ayah Will juga memberikan kunci Secret Sanctum, yakni dengan memasukkan sidik jari Will ke dalam kunci biometrik itu cuy. Tapi dengan syarat Will tidak boleh membawa seorang pun masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Setelah mereka masuk ke dalam Secret Sanctum, Will sangat takjub melihat peralatan di ruangan itu dan juga senjata milik Royal Pain, yakni musuh bebuyutan Commander dan Jetstream yang dulu pernah mereka kalahkan cuy. Ayah Will sangat bersemangat terhadap anaknya yang akan menjadi penerus ketiga keluarga Stronghold. Ayah Will akhirnya bertanya apa yang ingin Will katakan padanya, tapi sepertinya Will belum bisa bercerita cuy. Dan Will pun mengajak ayahnya bermain biliar saja. Saat mereka asik bermain, ternyata ada dua orang penjahat yang sedang memperhatikan mereka cuy. Dan itu berasal dari mata robot yang dibawa ayah Will ke dalam ruangan itu selayaknya CCTV cuy. Keesokan harinya di Sky High pada pelajaran pertama di kelas pendamping, seseorang yang dipanggil Mr. Boy yang akan mengajari mereka untuk menjadi pendamping pahlawan yang baik. Dan tiba-tiba gempa terjadi dan muncul sesosok manusia yang bernama Mr. Medulla yang akan mengajari mereka di dalam Science Lab. Mereka sangat bersemangat menikmati pelajaran-pelajaran untuk menjadi pendamping pahlawan super. Dan sampai akhirnya di suatu malam saat Will dan 4 temannya belajar bersama di rumah, Commander datang dan menyapa teman-teman Will. Bahkan dia akan membuatkan makanan untuk anak-anak yang sedang belajar itu. Lalu Will menghampiri ayahnya yang sedang berada di dapur dan mengatakan semua teman-temannya itu adalah seorang pendamping. Ayahnya pun merasa senang karena Will tidak sombong dan mau berteman dengan kelompok pendamping. Tapi akhirnya Will mengakui kalau dirinya juga adalah seorang pendamping. Mendengar hal itu, ayah Will berubah menjadi sangat marah cuy. Karena selama ini Will tidak pernah bilang kalau ia tidak memiliki kekuatan super, dan membuat seolah-olah dirinya memiliki kekuatan super seperti dirinya. Teman-teman Will yang mendengar percakapan Will tadi menjadi terharu atas kejujuran Will kepada ayahnya. Keesokan harinya di sekolah terlihat Will yang sedang berjalan di kantin dengan membawa sebuah makanan yang menuju meja dan sudah ditunggu oleh teman-temannya.
Tetapi saat sedang berjalan, dua anak jahil pun mengerjainya dengan menjegal kaki Will hingga membuat Will terjatuh dan makanannya terlempar ke tubuh Warren. Will meminta maaf, tapi sayangnya Warren sudah sangat marah. Tangan Warren mengeluarkan sebuah api dan melemparkan api itu ke arah Will. Setelah Will berkali-kali menghindari, terlihat Warren akan melemparkan api kepada teman-teman Will. Melihat hal itu, Will jadi sangat marah dan tiba-tiba ia bisa mengangkat serta melemparkan meja tempat Warren berdiri. Semua orang yang ada di situ terkejut karena Will yang seorang pendamping ternyata memiliki kekuatan super seperti ayahnya. Bahkan dua anak jahil sebelumnya dibuat takut dengan kekuatan super Will yang sekarang. Will dan Warren terus berkelahi, menghancurkan barang-barang serta tembok yang ada di situ. Sampai akhirnya kepala sekolah pun datang dan menyuruh mereka masuk ke dalam ruangan penahan untuk menetralisir kekuatan mereka cuy. Sehingga tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan super di dalam ruangan itu. Kepala sekolah menasehati mereka dan bilang akan sangat terlihat bodoh jika salah menggunakan kekuatan super. Apalagi tidak berpikir dahulu sebelum menggunakannya. Sesampainya di rumah, Will langsung dengan bangga mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa ia telah mendapatkan kekuatan super. Tapi orang tuanya sudah tahu kabar itu dari kepala sekolah kalau Will sudah mengacak-acak dan menghancurkan kantin di Sky High. Tak banyak bicara, ayahnya langsung menyuruh Will untuk pergi ke ruangan rahasia. Bukannya marah, ayah Will dengan bangga langsung memeluk anaknya karena telah mendapatkan kekuatan supernya itu. Tak hanya itu, dia juga memberikan sebuah hadiah Xbox yang selama ini diinginkan oleh Will cuy. Dari mata robot itu terlihat mereka masih dipantau oleh kedua penjahat dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan balas dendam. Keesokan harinya di dalam kelas saat mau memulai pelajaran, tiba-tiba Mr. Boy mengatakan bahwa Will dipindahkan ke kelas pahlawan. Di kelas pahlawan sedang dilakukan praktek di lab. Karena semua sudah berpasangan, maka Mr. Medula menyuruh Will berpasangan dengan asistennya, yakni Gwen. Terlihat Will sangat senang karena dari awal dia memang menyukai Gwen. Dan ternyata kemampuan Gwen adalah seorang teknoper, yaitu bisa mengontrol teknologi dengan pikirannya. Saat makan siang, Will duduk bersama Gwen dan anak pahlawan lainnya. Will memanggil keempat temannya, namun sepertinya anak kelas pahlawan lainnya tidak menyukai itu cuy. Akhirnya teman-teman Will duduk di meja yang lain. Lalu Will menemui Layla untuk meminta maaf atas kejadian tadi dan mengajak Layla untuk makan malam di sebuah restoran. Scene berpindah pada dua anak jahil yang selalu menjahili Ethan dan Zack. Mereka menantang Will untuk mengikuti game set The Citizen. Jika Will menang, maka mereka tidak akan mengganggu teman-teman Will lagi. Will merasa ragu karena kedua anak itu belum pernah kalah sekalipun. Mereka pun kini sudah berada di arena game. Dua anak jahil tadi berhasil mengalahkan lawan mereka. Sekarang mereka bisa memilih akan menjadi pahlawan ataupun penjahat. Mereka pun memilih jadi penjahat dan mereka menantang Will dan Warren untuk mengalahkan mereka cuy. Setelah pertarungan yang sengit, Will dan Warren berhasil memenangkan game itu. Saat malam tiba, Will terkejut karena sudah ada Gwen di rumahnya. Lalu mereka pun makan malam bersama dan sambil asik mengobrol. Saat itu Gwen mengatakan akan ada acara pesta dansa dan dia ingin mengundang Commander dan Jetstream untuk menjadi tamu kehormatan dan menerima penghargaan Heroes of the Years. Tentu saja mereka sangat senang mendengar hal itu cuy. Di sisi lain terlihat Layla yang sedang menunggu Will sedari tadi. Dan Will lupa akan janjinya untuk bertemu dengan Layla. Tiba-tiba ada Warren di sana dan menyapanya. Ternyata Warren bekerja di sana cuy.
Lalu mereka duduk bersama dan mengobrol. Layla menceritakan bagaimana awal ia dan Will bisa berteman. Dan Warren langsung tahu bahwa sebenarnya Layla menyukai Will. Warren mengatakan membiarkan cinta sejati tetap di dalam hati adalah jalan tercepat menuju hati yang berat. Di sisi lain, scene menunjukkan Will yang sedang berjalan mengantarkan Gwen pulang ke rumah. Will sangat bahagia karena Gwen mengajaknya untuk menjadi teman dansanya nanti. Di pagi hari, saat sedang menuju bus, Will terlihat sangat bersemangat untuk menceritakan bahwa ia akan berpasangan dengan Gwen saat pesta dansa. Layla terkejut karena sebenarnya dia yang akan mengajak Will untuk pergi bersama, tapi Layla berusaha menutupi kesedihannya itu dan ikut berbahagia untuk Will. Saat berada di kantin sekolah, Layla langsung duduk di hadapan Warren untuk makan bersama. Hal itu ia sengaja lakukan supaya Will melihat dan jadi cemburu cuy. Sedangkan di setiap kesempatan Gwen selalu menjauhkan Will dari teman-teman pendampingnya dengan mengatakan Will harus belajar. Sepulang sekolah, terlihat Will dan Gwen yang sedang belajar bersama di rumah. Sementara orang tua Will tidak ada di rumah, dengan cara liciknya Gwen meminta Will untuk mengadakan pembukaan pesta dansa di rumahnya. Will pun mengiyakan permintaan dari Gwen cuy. Dalam pesta itu, rumah Will dipenuhi dengan anak-anak pahlawan. Dengan sedikit kesal, Will bertanya pada Gwen, kenapa banyak orang yang datang dan di mana teman-teman pendampingnya Will? Kamu sekarang populer, kata Gwen. Dan Gwen mengajaknya pergi untuk berbicara. Karena kondisi pesta di sana yang sedang ramai dan bujuk rayuan Gwen, akhirnya Will mengajak Gwen masuk ke dalam ruangan rahasia. Di ruangan itu, Will dan Gwen berciuman dan tanpa disadari seseorang dengan cepat mencuri salah satu barang dari dalam ruangan itu cuy. Di luar, Layla tidak sengaja lewat depan rumah Will. Karena penasaran, dia pun masuk ke dalam. Layla terkejut karena Will mengadakan pesta tanpa mengundangnya. Lalu dia mencari Will, tapi hanya Gwen yang dia temui. Di sana Gwen menghina Layla sebagai pendamping dan mengatakan bahwa Will menghindari Layla. Dan juga mengatakan bahwa Will tidak menyukai Layla. Tak lama kemudian Will datang, namun Layla langsung pergi dan mengatakan pada Will bersenang-senanglah bersama Gwen. Will marah besar pada Gwen yang telah menyakiti hati sahabat kecilnya itu. Dan Will mengatakan bahwa dia tidak akan pergi berdansa bersama Gwen dan mereka putus cuy. Tak lama kemudian orang tua Will datang dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumahnya. Out of this house! Will terus menelpon Layla dan mengajaknya bertemu di restoran. Namun telepon Will tidak diangkat-angkat cuy. Will hanya bisa meninggalkan pesan telepon saja. Dan di restoran Will bertemu dengan Warren. Dan akhirnya Warren mengatakan yang sebenarnya terjadi. Bahwa yang dilakukan Layla dengannya hanya ingin membuat Will jadi cemburu. Karena sebenarnya Layla menyukai Will. Keesokan malamnya pun tiba dan acara pesta dansa pun dimulai. Di rumah, ibunya mengajak Will pergi bersama, namun Will tidak mau pergi. Will pun hanya duduk santai di ruangan rahasia sambil melihat foto-foto milik ayah dan ibunya saat masih sekolah. Dan ia menyadari sesuatu. Salah satu seseorang yang ada di foto itu adalah Gwen yang memegang senjata Royal Pain, musuh bebuyutan Commander dan Jetstream. Dan ketika Will berbalik, benar saja senjata yang ada di ruangan itu sudah tidak ada cuy. Will langsung bergegas dan menelpon Ron untuk mengantarkannya ke Sky High. Di sisi lain memperlihatkan keseruan yang terjadi di Sky High. Saat Gwen sebagai ketua panitia menyampaikan beberapa kata dan mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Commander dan Jetstream, tiba-tiba Gwen berubah menjadi Royal Pain. Bersama anak buahnya yang bernama Stitches, Royal Pain memiliki senjatanya kembali yang disimpan Commander dan Jetstream sebelumnya. Dan tanpa basa-basi, Gwen menembak Commander hingga menjadi bayi. Ternyata senjata itu dapat merubah seseorang menjadi bayi cuy. Tak hanya orang tua Will, Gwen juga merubah semua orang di sana menjadi bayi. Tapi teman-teman Will dan Warren berhasil kabur dengan masuk ke dalam ventilasi. Will pun sampai di Sky High dan melihat sinar cahaya dari sebuah ventilasi. Ternyata itu adalah kekuatan Zack yang dapat bersinar dalam kegelapan. Mereka pun bertemu kembali dan bekerja sama untuk melawan Gwen. Will akan mengalahkan Gwen, sedangkan yang lainnya bertarung melawan teman-teman Gwen. You guys are a part of this too. Why am
Di sisi lain, para bayi mulai diangkut ke dalam bus. Tak lama kemudian Will pun datang ke situ dan terjadilah pertarungan di antara mereka coy. Scene berpindah ke Layla. Lawannya bilang ke Layla kalau Gwen telah menyabotase alat anti-gravitasi di Sky High dan sebentar lagi Sky High akan terjatuh. Gwen telah mengunci semua akses menuju ruangan anti-gravitasi, tapi masih ada satu cara untuk menuju ke sana, yaitu melewati pipa yang mengarah ke ruangan gravitasi, dan hanya Magenta yang dapat masuk ke situ coy. Magenta kemudian berubah menjadi marmut dan mulai masuk ke dalam saluran. Di luar, anak buah Gwen telah mengangkut semua bayi ke dalam bus, tapi beruntungnya ada Ron yang berhasil menghentikannya. Di sisi lain, saat Warren dan Layla datang untuk membantu Will, tiba-tiba Gwen berhasil memukul Will hingga terlempar jauh dan terjatuh coy. Akan tetapi tiba-tiba Will berhasil kembali lagi, dan kali ini dia memiliki kemampuan terbang sama seperti ibunya. Will berhasil memukul kalah Gwen, tapi Gwen juga berhasil mematikan anti-gravitasi di Sky High. Dan Sky High mulai terjatuh. Will dengan kekuatannya mulai menahan Sky High, sambil menunggu Magenta memutuskan kabelnya. Sesaat sebelum menyentuh daratan, kabel akhirnya terputus, dan anti-gravitasi Sky High pun kembali normal. Mereka semua mengembalikan bayi-bayi itu ke bentuk normalnya. Dan mereka berhasil menyelamatkan Sky High dan semua orang di sana. Mereka semua berhasil mendapatkan penghargaan Heroes of the Year. Bukan lagi pendamping, tapi mereka saat ini adalah seorang pahlawan. Dan di akhir film menunjukkan Gwen dan anak buahnya dikurung di ruangan penahanan. Sedangkan pesta dansanya pun tetap dilanjutkan coy. Dan film Sky High pun selesai. Gimana cuy, filmnya keren dan menghibur kalian kan? Menurut kalian film ini dapat rating berapa nih cuy? Dari 1 sampai 10. Jangan lupa komen di kolom komentar cuy. Dan thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi buat kalian, semoga tetap sehat bersama keluarga. Dan gua di sini Sena cabut dulu. Dadah.